بهدايته وتوفيقه يتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara bahasa Al-Quran yang sudah menjadi bahasa baku di kita adalah kata as-su'alu dan kata al-mas'alatu. Pada asalnya baik as-su'alu adalah mas'alatu artinya sama. Namun ketika mempengaruhi dalam bahasa kita, seolah-olah as-su'alu dengan al-mas'alatu itu berbeda. Soal sering diartikan bertanya, sedangkan al-mas'alatu sering ungkapan merupakan materi atau maudu yang dipertanyakan. Padahal menurut arti bahasa yang asal, kedua-duanya adalah mempunyai arti yang sama. Istid'a'u ma'rifatin, mencari sesuatu atau ingin tahu kepada sesuatu. Dalam bahasa yang lurus, istid'a'u ma'rifatin dalam arti bertanya. Ketika ada orang bertanya, maka tergantung kepada persepsi yang bertanya dan bagaimana kapasitas yang menjawab pertanyaan itu. Sebab pada kenyataannya ada orang yang menjawab pertanyaan sehingga menjadi jelaslah masalah yang ditanyakan, tuntas masalah itu. Namun tidak mustahil ketika ada satu soal, satu pertanyaan diajukan dan dijawab oleh orang tertentu, bukan jadi tuntas masalah, tetapi bertambah masalah. Hari ini dapat kita perhatikan dalam beberapa peristiwa yang berkaitan dengan pertanyaan. Yang pertama, ketika Rasulullah mengimami para sahabat, baru 2 rakaat beliau salam. Padahal seharusnya salat itu 4 rakaat. Sehingga timbul pertanyaan di kalangan para sahabat. Bahkan timbul 2 masalah di kalangan sahabat. Yang satu menyatakan Rasul lupa. Yang satu menyatakan mustahil Rasul lupa. Rasul tidak lupa, tapi ada syariat baru. Masalah ini diajukan kepada Rasul jadi soal. Waktu itulah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dan pertanyaan ini meminta penjelasan. Ya Rasulullah, an kusiratis sholatu
apakah engkau lupa atau sholat itu sekarang dikosor? Yang bertanya meminta pilihan salah satu dari dua pertanyaan, lupa atau dikosor. Namun ternyata kedua-duanya dinafikan oleh Rasulullah. Lam ansa walam tuksor. Aku tidak lupa dan sholat pun tidak dikosor. Dari jawaban ini yang bertanya paham bahwa beliau lupa. Meskipun beliau menyatakan lam ansa, saya tidak lupa. Tapi pada kenyataannya demikian. Beliau kembali menjawab lam tuksor, dan sholat pun tidak dikosor. Oleh karenanya yang bertanya paham, beliau lupa. Dari mana ciri-cirinya beliau lupa? Lam tuksor, sholat tidak dikosor. Akhirnya Rasulullah meminta penjelasan kepada sahabat yang lain. Apakah benar peristiwa itu seperti yang dia katakan? Para sahabat yang lain menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Kembali Rasulullah memberikan kejelasan bahwa pada hakikatnya beliau lupa bahwa sholat tidak dikosor dengan penjelasan innama ana basyarun mislukum. Aku ini adalah manusia seperti kalian. Fa idza nasitu, bila aku lupa, fadzakiruni, ingatkanlah aku. Maka dengan jawaban ini selesailah permasalahan. Tidak menambah masalah. Pertama, bahwa apabila terjadi lupa ketika sholat, maka itu harus dilengkapi dengan sujud sahwi sebagai penjelasan daripada Rasulullah. Dan yang kedua, Rasulullah menjelaskan dengan pernyataannya, aku ini sama dengan kalian, tidak ada bedanya. Maka dari sini jelas bahwa yang diikuti oleh kita bukan lupanya. Yang dicontoh dari beliau itu bukan lupa. Lupa itu tidak usah dicontoh. Lupa tidak usah diikuti. Yang harus diikuti itu adalah syariatnya, kapan dan bagaimana apabila lupa dalam sholat. Jadi yang diikuti adalah syariat nabinya. Bila lupa, lakukanlah sujud sahwi. Yang kedua, dalam satu perjalanan ada seorang sahabat yang mengalami luka di kepala karena tertimpa batu. Kebetulan dia mengalami janabah. Karena janabah berarti dia harus mandi. Waktu itu beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah bagi diriku ada rukhsah, ada kelonggaran untuk tidak mandi? Karena sholat hukumnya wajib, dan bagi yang junub tidak boleh dan melaksanakan sholat sebelum mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian mengalami junub, hendaklah kalian bersuci.
bersucinya orang yang junub dengan cara mandi. Tetapi setelah ada syariat bahwa hilangnya hadas kecil atau hilangnya hadas besar itu bagi orang-orang tertentu bisa diganti dengan tayamum. Tapi yang jadi masalah, air ada waktu itu. Nah inilah yang menjadi pertanyaan sahabat itu. Kira-kiranya bagiku ada kelonggaran untuk tayamum. Hampir serempak para sahabat menjawab, tidak, engkau harus mandi. Akhirnya sahabat itu mandi, dan dengan sebab mandi itu dia mengalami kematian. Sampai di Madinah, peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah begitu murka, sehingga beliau menggunakan kata-kata yang keras sekali. Qatalahumullah. Semoga Allah membalas kepada mereka yang menjawab tanpa dasar. Nah, jadi jelas bahwa ada jawaban daripada soal tidak menuntaskan masalah, tetapi justru menambah masalah. Kenapa? Karena jawaban-jawaban tanpa ditunjang dengan dalil. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sering kita mendengar fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya, jangan kepada sembarang orang, tapi kepada ahla dzikri. Rasulullah sebagai manusia biasa, seperti yang beliau nyatakan, innama ana basyarun mithlikum. Seringkali beliau mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban-jawaban dari manusia biasa. Makanya seringkali para sahabat mengajukan pertanyaan apabila ternyata ada masalah yang tidak masuk akal. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan ini wahyu atau ra'yu? Bila Rasul menjawab wahyu, tuntas masalah. Tapi bila Rasul menjawab ra'yu, para sahabat sering mengajukan masalah atau menyampaikan pendapat. Ketika pada satu saat dalam satu peperangan, Rasulullah menetapkan kita buat base camp di sini. Di sini pusat komando. Waktu itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ra'yu atau wahyu? Ra'yu, kata Rasul. Hemat saya, bukan di sebelah sini pusat komando itu. Alasannya ini. Ternyata bahwa sahabat ini pakar dalam peperangan. Ternyata oleh Rasulullah diterima. Tuntas masalah. Nah inilah barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari pun, bukan hanya masalah agama, tetapi juga segala masalah, apakah masalah duniawi atau masalah dini. Bila kita perlu mengajukan pertanyaan, ajukanlah pertanyaan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Tidak mustahil seorang ahli agama bertanya kepada seorang ahli fisika. Dan pada satu saat tidak mustahil
Ahli fisika itu bertanya kepada seorang ahli agama, katakanlah, perhitungan gerhana belum tentu seorang ulama agama tahu kapan terjadi gerhana. Tetapi seorang ahli fisika semestanya bisa menentukan kapan terjadi gerhana itu. Hanya seorang ahli dalam hal itu belum tentu dia tahu bagaimana secara syar'i kalau terjadi gerhana. Akhirnya terjadi perpaduan antara ahli dan ahli, maka tidak akan timbul masalah. Seperti gerhana yang akan kita alami nanti, itu adalah termasuk gerhana yang disebut gerhana cincin. Yang jadi pertanyaannya, apakah ini perlu kita lakukan sholat? Karena ternyata disebut gerhana, tapi pada kenyataannya terang. Karena orang berasumsi seolah-olah yang disebut gerhana itu harus gelap. Pada tidak tiap-tiap gerhana gelap, hanya di antaranya gerhana itu gelap. Tapi pada satu saat terjadi gerhana yang tidak gelap yang akan kita alami nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah, apabila demikian halnya, maka kita kembali lagi bahwa untuk menentukan masalah-masalah, dalam masalah ini kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mana yang seyogianya kita ajukan pertanyaan, dan mana yang seyogianya tidak layak kita ajukan pertanyaan. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Namun demikian ada kalanya orang bertanya bukan ingin tahu, tetapi orang bertanya karena ingin tahu sejauh mana tahunya yang ditanya. Artinya menguji. Seorang guru bertanya kepada muridnya. Kita cenderung bahwa guru itu bukan tidak tahu, tetapi justru ingin tahu sejauh mana tahunya yang ditanya. Namun ada kalanya pula orang bertanya itu adalah istihza, hanya untuk memperolok-olokkan. Ada kalanya orang menimbulkan masalah bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah. Ada seorang mahasiswa bertanya, apakah benar Allah itu Maha Kuasa? Dan apakah Allah akan tetap berkuasa apabila pada satu saat Allah tidak kuasa mengangkat batu? Tentu pertanyaan ini bukan hanya sekedar untuk tahu, tetapi ini hanya sekedar untuk memperolok-olokkan. Makanya yang ditanya menjawab, itulah maha taunya Allah, itulah maha kuasanya Allah, bisa menciptakan manusia seperti kamu yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Bagaimana kiranya Allah akan mematikan semua manusia pada waktu yang sama, tempat yang berbeda, yang berjauhan? Tentu
pertanyaan ini apakah ingin tahu atau hanya sekedar memperolok-olokkan yang tahu? Dan apa gunanya pertanyaan ini diajukan? Karena pada asalnya pertanyaan diajukan itu ada keperluannya dengan masalah perbuatan. Apakah akan jadi amalan atau tidak? Yang seperti inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Kepada setiap nabi, begitulah Yahudi. Makanya jangan heran apabila ada tokoh Yahudi pertama kali masuk Islam di Madinah, Abdullah bin Salam. Waktu itu beliau menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bukan memberitahu, tetapi saya untuk mengingatkan. Innal Yahuda qaumun buhtun." Bahwasanya orang Yahudi bukan perorangan, bukan secara pribadi, tetapi secara bangsa adalah buhtun, orang yang pakar dalam berdusta, pendusta. Jangan percaya begitu saja. Makanya jangan heran apabila pada satu saat banyak orang yang kena tipuan dusta ini. Yang jadi pertanyaan, apa ini pintar yang bertipu? Apa karena pintarnya yang berdusta? Atau bodohnya yang dibohongi itu? Makanya para hadirin, dalam hal ini sering kita lihat dalam Al-Quran saja. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Musa, bukan ingin tahu, tapi justru ingin keluar dari tuntutan. Ketika mereka menyatakan, "Wahai Musa, siapa yang membunuh orang ini?" Mereka bertanya bukan ingin tahu, tetapi mereka hanya memperolok-olokkan. Wah, Musa juga tidak akan tahu. Tetapi kan yang ditanya itu Nabi. Makanya jawabannya seimbang. Yang bertanya dan yang ditanya, siapa yang membunuh orang ini? Jawaban dari Allah melalui Musa, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintah kamu menyembelih seekor sapi. Seolah-olah kan tidak ada kaitannya. Yang ditanyakan siapa yang membunuh, jawabannya Allah menyuruh menyembelih sapi. Nah, makanya mereka menyatakan, "Atattahiduna hujwa?" Apakah engkau memperolok-olokkan kepada kami? Padahal mereka yang memperolok-olokkan Musa. Makanya Allah membalas sikap yang sama. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, jelas bahwa Rasulullah ketika pada satu saat menjelaskan, "Fa inna shifa al-ijji as-su'al." Ketahuilah bahwa penawar tidak tahu itu adalah bertanya. Orang bertanya tidak malu dan tidak perlu malu. Tetapi seringkali orang merasa rendah diri untuk bertanya karena sering diperkirakan kalau dianggap tidak tahu, padahal kenyataannya tidak tahu. Wajarlah apabila ada ungkapan malu bertanya sesat di jalan. Maka tentu bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kehidupan dalam masalah agama dan masalah dini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.